Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu semua. Perkenankan saya menyampaikan tugas modul 1.1.A.8 tentang koneksitas antar materi yang berisi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Metia Alfazuna dari SD Perguruan Cikini, Jakarta. Calon guru penggerak angkatan 8 dengan fasilitator Ibu Emma Romayah MPD dan juga PP Bapak Agus Lumban Toruan SPD. Sebelumnya saya akan menyampaikan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan arti menuntun itu sendiri adalah pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Seperti yang kita ketahui, ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, yang kemudian diharapkan dapat memperbaiki lakunya. Pendidik ibarat petani, siswa diibaratkan benih. Apa yang ditanam, itulah yang akan dipanen. Guru harus bisa memaksimalkan upaya untuk menjadikan benih tersebut tumbuh dengan subur tanpa ada gangguan dari hama, supaya dapat menghasilkan hasil panen yang unggul. Pada prosesnya, pendidikan haruslah menghamba pada anak. Ya, pada prosesnya, pendidikan haruslah berpusat pada siswa dengan upaya memenuhi kebutuhan siswa dan melalui proses yang membahagiakan. Bermain dapat dijadikan bagian dari proses pembelajaran. Dan pada akhirnya, hasil dari proses pendidikan itu terwujud atau tercermin dalam budi pekerti. Budi pekerti sendiri adalah perpaduan antara cipta, kognitif, karya, afektif, sehingga dapat menciptakan satu karya, psikomotorik, dan kemudian budi pekerti itu juga dapat melatih siswa untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, menjadi dirinya atau memerdekakan dirinya, dan juga kemerdekaan orang lain. Kesemuanya itu berdasarkan landasan pemikiran. Yang pertama adalah trilogi pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, yang berisi tentang semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulada, artinya adalah seorang guru atau pendidik harus memberikan contoh teladan yang baik kepada anak didiknya. Sebab seorang guru adalah figur anutan yang harus digugu dan ditiru semua perkataan dan perbuatannya. Kemudian Ingmadio Mangunkarsa. Di tengah, seorang guru atau pendidik harus terus bisa membangun dan menumbuhkan semangat peserta didik untuk menorehkan karya. Seorang guru juga berkewajiban mengajak anak didiknya untuk menggali ide dan gagasan, sehingga mereka dapat berkembang menjadi manusia yang cerdas dan terwawas. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Di belakang, seorang guru atau pendidik harus terus-menerus menuntun, memberi dorongan semangat dan menunjukkan arah yang benar untuk anak didiknya.
Kemudian juga berdasarkan azas trikon, yaitu kontinu, bahwa proses pendidikan itu harus berkesinambungan atau berkelanjutan. Kemudian juga konvergen, bahwa ilmu itu dapat kita ambil dari berbagai sumber yang disesuaikan dengan kebutuhan kita atau peserta didik. Yang ketiga adalah konsentris. Bagaimanapun juga, pendidikan harus tetap mencerminkan kepribadian bangsa. Dan kesemuanya tidak lepas dari campur tangan atau kontribusi tripusat pendidikan, yaitu keluarga, lembaga sekolah, dan masyarakat. Sebelum mempelajari modul ini, yang saya pahami adalah pertama, anak terlahir sebagai kertas putih. Kewajiban kitalah orang dewasa yang di sekitarnya yang mengisi sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita anggap dibutuhkan oleh anak. Kemudian, guru merupakan bagian penting dari proses pendidikan seorang anak. Yang ketiga, menurut saya siswa harus siap mematuhi semua yang ditetapkan oleh guru. Dan tak jarang, suasana kelas yang tenang, siswa yang tertib selama proses pembelajaran merupakan fokus utama saya sebagai seorang guru. Bagi saya, siswa harus dapat menguasai semua mata pelajaran dengan memenuhi nilai KKM yang sudah ditetapkan dalam aspek kognitif. Dan terakhir, bagi saya, keberhasilan seorang guru adalah saat dapat menyelesaikan semua target atau tuntutan kurikulum sesuai dengan waktu. Dan setelah mempelajari modul 1 ini, ada yang berbeda dari pemahaman saya sebagai seorang guru. Ada perubahan dalam pemahaman saya. Saya setuju dengan prinsip bukan tabula rasa. Siswa ibarat selembar kertas buram yang sudah ada coretan samar. Tugas kita pendidik dan orang dewasa di sekitarnya yang membantu menebalkan coretan-coretan samar itu agar lebih tegas terlihat. Kemudian, guru harus dapat menuntun siswa sesuai dengan karakter, minat, dan kebutuhannya. Pembelajaran juga harus berpusat pada siswa, atau dengan kata lain, siswa sebagai subjek pembelajaran. Dan tentunya memperhatikan atau menyelaraskan aspek kognitif, afeksi, psikomotorik, spiritual, dan sosial budaya. Proses pembelajaran juga hendaknya menjadi kegiatan yang membahagiakan siswa. Pembelajaran yang diberikan harusnya memberikan kebermanfaatan kepada siswa sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja. Dan sebagai penuntun atau sebagai among, guru haruslah menjadi pribadi yang bahagia. Harus dapat menjalankan pembelajaran diferensial dengan menyesuaikan kemampuan, potensi, bakat, minat, dan karakter masing-masing siswa. Yang kedua, saya harus dapat merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan proses yang menyenangkan atau dengan bermain, serta pembiasaan yang menguatkan karakter dan budi pekerti. Ketiga adalah memaksimalkan peran saya sebagai guru sesuai dengan trilogi pendidikan dan juga memperkuat hubungan dengan orang tua
sebagai bagian dari Tripusat Pendidikan. Nah, dari kesemua itu yang harus diingat adalah perubahan pendidikan tersebut tidak pernah statis atau tetap, melainkan harus terus berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksitas materi di modul 1 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.